Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Kak Jumadi, di kebun anggur Dena Garden Rembang. Kali ini kita akan mereview anggur usia pangkas 95 HSP, antara 95 sampai dengan 100 HSP ya. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini tampak sinar matahari. Hari panas ini satu hari ini, karena 1 bulan belakangan itu mendung dan sering turun hujan ya. Tidak pernah nampak sinar matahari. Kalaupun nampak, sorenya atau malamnya pasti hujan. Dan penampakannya kebun anggur ini kacau sekali teman-teman. Ini untuk keberhasilan panen 20%. Ini dipastikan gagal panen. Sayang sekali ya. Ini busuk. Jadi ini juga busuk dan pecah ya. Kebun yang tanpa naungan seperti ini, outdoor, tanpa naungan greenhouse ya, ini kalau bisa saat verasen seperti ini, sekitar 60-80 atau 60-70 HSP, itu jangan sampai kena hujan. Jangan sampai kena hujan. Kalaupun kena hujan, maksimal 1 minggu lah. 1 minggu diguyur hujan terus menerus, itu masih ditolerir ya, ditoleransi. Insya Allah masih selamat. Kalau ini di kebun ini sudah 1 bulan full. Kalaupun ada panas seperti ini ya, ini panasnya juga tadi habis luhur. Paling sampai nanti sore, malamnya itu hujan. Tuh. Jadi obat yang kita berikan kepada tanaman itu percuma. Mungkin nanti ini kita semprot, malamnya hujan. Ya. Otomatis obat tersebut tidak bisa bereaksi atau mental ya. Padahal obat-obatan tersebut bisa bereaksi manakala ada sinar matahari. Kerja obat jamur itu kalau ada sinar matahari dia efektif. Kalau ini sudah tidak bisa memberikan obat. Apalagi ini sudah verasen ya. Sudah verasen itu pemberian obat harus diminimalisir ya, karena akan dimakan. Ini sudah hancur semua, ini yang muda-muda juga sudah kena. Ini pecah ya. Ini besok ini sudah pecah, ini sudah busuk ini. Tuh. Jadi jamur yang ada di atas ini, kita contohkan yang pendek saja. Ini. Jadi nanti ketika di outdoor ataupun yang ada di greenhouse ya, di greenhouse pun masih bisa kena jamur ya, masih bisa kena jamur. Jadi greenhouse tidak jaminan untuk bebas dari jamur 100% enggak, masih kena jamur ya. Jadi sistemnya seperti ini. Jika kena hujan, apalagi hujannya terus menerus, itu sirkulasi udara tidak bisa kering, dia akan lembab terus ya. Lembab itulah nanti yang akan memicu terjadinya jamur di sini, di daun seperti ini ya. Tuh. Kemudian
lahan yang basah ya, basah terus menerus, padahal ini sudah harusnya penuaan atau pematangan beri. Harusnya yang dibutuhkan adalah lahan yang kering. Nah, lahan yang basah terus menerus itu tadi kadar airnya kan tinggi, itu nanti yang akan memicu pecah buah di sini. Biasanya di sini sebelah atasnya sini itu nanti akan kayak apa ya, pecah melingkar atau bahkan seperti ini, mudah apa ini, mudah terlepas ini berinya nih. Nah, mudah terlepas ini biasanya airnya ini berlebihan, kadar air dalam buah ini berlebihan ini. Nah, kadar air yang berlebihan seperti ini ketika dia luka ini akan keluar. Nah, setelah keluar cairan ini akan menetes ke buah yang lainnya, dari atas netes ke bawah. Buah yang bawahnya ini nanti akan terkontaminasi, ikut pecah, besoknya nanti ikut pecah. Nih. Jadi walaupun kita buangi ya, yang busuk kita buangi, misalkan yang busuk kita buangi, tapi di buah lain itu juga berpotensi untuk pecah lagi di sini dan mengeluarkan cairan yang nantinya akan menular ke beri yang lain. Tuh, maksudnya satu tandan itu busuk semua. Untuk solusi kalau sudah seperti ini, sudah tidak ada solusi ini, kita sudah relakan aja ini. Nah, ini seperti ini kan, pecah semua. Ini kalau dia nempel, ya nempel bertiga seperti ini, pasti pecah semua, busuk semua. Dan ini bukan karena hewan, tapi jamur ini murni. Cairan yang dari dalam ini beri ini itu yang mengakibatkan beri lain menjadi busuk, karena sudah mengandung jamur. Ya, buahnya atau pohonnya juga sudah tidak sehat. Nih, warnanya juga tidak secerah kalau kita panen di musim kemarau. Sebenarnya ini sudah di musim kemarau ya, bulan Juni ya, bulan Juni. Kalau prediksi seperti tahun kemarin bulan Juni itu kita sudah panen, dan panennya itu bagus sekali karena saat itu bulan Juni keringnya maksimal, sudah maksimal. Nah, untuk tahun ini ternyata di luar prediksi kita semua. Di seluruh wilayah Indonesia ternyata masih turun hujan, dan ini menurut saya yang paling parah ya. Di sini di wilayah saya ini di Rembang, biasanya bulan Juni itu sudah kering, tapi ini masih saja turun hujan. Ini kita tidak menyalahkan hujan karena itu buatan atau rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dia wajib kita syukuri. Kita hanya berusaha memprediksi. Ini turun hujannya masih berlanjut. Tadi saya buka di perakiraan cuaca 10 hari terakhir juga mendung terus. Jadi saya pastikan ini kecuali ada keajaiban bisa berhasil. Hal ini sudah tingkat keberhasilan 20%, karena ini masih membutuhkan paling tidak 3 sampai 4 minggu untuk matang. Padahal ini setiap hari pasti ada rontok 1-2. Ini busuk semua. Dan untungnya di sini belum terkena hama lalat buah. Ini kalau campur hama lalat buah, ini pasti sudah hancur ini. Hancur lebih awal. Nah, ini buahnya besar-besar. Nah, ini pecah seperti ini.
Padahal kemarin belum apa-apa ini, belum pecah. Ya, kita doakan saja semoga 3 minggu ke depan panas terus seperti ini. Ya, kalau panas terus seperti ini, insya Allah selamat ini. Ini bisa matang nih, yang besar-besar ini. Tuh, untuk yang ninel itu banyak sekali ini. Ini masih bertahan, tapi ninel ini masih membutuhkan waktu 1 bulanan. Ini baru verasan ini. Nih. Ini baru verasan. Kita masih butuh waktu sekitar paling tidak 3 minggu lah. Nah, ini cairan seperti ini yang membawa dampak bagi beri yang lain. Nih. Dan mudah apa ini? Mudah rontok ini. Ini kalau dia itu benar-benar sehat, itu diperes seperti ini sulit keluar airnya. Ini mudah sekali dan apa ya, tidak atos, kempes ini, gembuk. Ini pasti rasanya kecut ini. Bener, rasanya kecut. Ya, ini sayang sekali, banyak sekali teman-teman. Ini di luar prediksi kita semua yang kita rencanakan atau kita prediksikan hari raya Idul Adha kita panen, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tadi kasih hujan terus menerus. Ini yang enak, ini yang tanam padi, ini tanam padi yang kedua. Ini ilaria ini juga gembuk. Masih ada kecutnya. Dari ilaria sebenarnya manis. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini satu, kalau yang terluka, kalau lainnya nempel. Nah, ini nyebarnya cepat sekali ini ya. Ini satu, ini terluka terus nempel ke teman-temannya. Penyebaran penyakitnya itu dibantu dengan turunnya hujan. Jadi langsung ke bawah semua seperti ini ya, dari atas yang busuk ya, atas ini busuk, kemudian ada hujan, cairannya tadi yang cairan busuk tadi merembet ke yang lainnya, akhirnya satu tandan ikut busuk semua. Ini mau diobat model apapun tidak bisa, ini sudah tidak bisa. Ini harus dipanen dini, segera diambil biar pohonnya istirahat. Kemudian kalau sudah ada panas, kita pruning ulang. Semoga membuahkan hasil yang maksimal untuk pruning yang kedua ya. Ini nggak apa-apa, ini jangan patah semangat ya teman-teman yang mungkin tidak pakai greenhouse. Jangan patah semangat, kita harus punya prediksi kapan hujan itu turun, kapan hujan itu intensitasnya tinggi.
atau kapan hujan itu tidak turun ya. Kita bisa mengira-ngira di daerah kita masing-masing ya. Yang paling penting adalah sirkulasi udara itu lancar ya, tidak lembab, harus lancar meskipun turun hujan ya, meskipun di musim penghujan ya. Saya ulangi, meskipun di musim penghujan, kalau sirkulasi udara lancar itu insya Allah selamat. Soalnya di kebun ini kemarin pas musim penghujan kita pondasan pruning, ada buahnya juga bagus-bagus. Makanya kemarin saya beranikan untuk memajukan pruningnya, tapi ternyata hujannya malah lebih lebat daripada hujan pada saat musim penghujan. Ini Jupiter saja, ini sudah manis ini Jupiter. Tidak bisa memerah, karena apa? Karena minimnya sinar matahari. Jadi dia tetap seperti ini terus. Padahal ini sudah manis, ini sudah tua ini ya. Udah manis, cuma tidak semanis di musim kemarau. Tuh ya, gak hambar. Ini yang ladies sudah kita turunkan 2 minggu yang lalu. Ini dia malah mengeluarkan tunas-tunas baru ini. Kena jamur ya. Buahnya pasti kecut kalau dia mengeluarkan tunas baru seperti ini. Ini tunas-tunasnya semprot lagi. Daun-daun yang lama ini rontok ya, rontok. Buah-buahnya juga sudah kita turunkan kemarin. Dapat berapa ya, 4 ember kalau enggak 5 ember itu, ember putih 20 kilo. Satu pohon ya. Yang Everest saja enggak kuat, apalagi yang jenis lain ya. Ini jadi enggak apa-apa, jangan patah semangat, harus terus semangat dan mencari apa ya, mencari ilmu nih, mencari ilmu dan pengalaman ya. Baik, itu informasi dari saya. Jadi untuk pruning yang pertama ini di tahun 2022 saya mungkin hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan buah-buah itu. Kita pasrahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa dipanen dan dinikmati. Walaupun nanti bisa panen, insya Allah harganya pun akan saya turunkan, karena saya tahu buahnya pasti kurang berkualitas, tidak layak untuk dijual ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk review kita di 90 sampai 100 hari atau 100 HSP ya. Kami mohon maaf bagi teman-teman yang menantikan kapan matangnya atau kapan panennya, saya mau ke sana atau saya ingin berkunjung ya, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk yang pruning pertama atau panen yang kali ini belum bisa kita publikasikan atau belum kita launching untuk dikunjungi ya, karena kondisinya seperti ini. Insya Allah setelah ini kita pruning ulang, kemudian kita buahkan. Insya Allah nanti di bulan apa ya, Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar bulan November, Oktober, November
nanti di Oktober atau November. Insya Allah jika selamat, insya Allah panennya di bulan itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.